Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari asisten software akan membuatkan video tutorial mengenai soal satu yaitu kuda-kuda rangka. Untuk soalnya di sini sudah tertera pada laptop teman-teman. Di sini untuk soal satu yang akan saya bahas yaitu yang telah saya beri tanda kuning. Kita langsung saja untuk membuka aplikasi softwarenya yaitu SAP 2000. Nah, ini adalah tampilan awal dari membuka SAP. Kita langsung saja membuat modelnya yaitu dengan cara kita klik file, new model, dan di sini jangan lupa kita ubah untuk satuannya yaitu kilonewton meter celcius. Dan di sini ada beberapa template. Di sini teman-teman bebas menggunakan apa saja. Dan di sini saya akan mencontohkan untuk menggunakan 2D truss. Kita langsung klik OK. Setelah itu karena di sini di soal hanya mendesain untuk 2 dimensi, jadi teman-teman bisa menghilangkan salah satu dari ini. Kita hapus saja. Setelah itu di sini karena belum sesuai dengan di soal, teman-teman bisa blok frame-nya semua. Setelah itu teman-teman delete. Dan teman-teman langkah selanjutnya yaitu mengubah grid-nya untuk membantu dalam penggambaran frame-nya sesuai di soal, yaitu dengan cara teman-teman masuk ke define coordinate system, setelah itu klik modif. Nah, di sini ada sumbu Z dan sumbu X. Jadi teman-teman mengubahnya yaitu di bagian sumbu X grid data dan Z grid data. Nah, di sini ada gambarnya sesuai dengan gambar teman-teman di CAD, yaitu sumbunya nanti kita akan meletakkan di tengah yaitu di kiri C. Otomatis untuk bagian kiri dari sumbu yaitu minus, berarti minus 1,125 dan minus 7,5, dan bagian kanan berarti plus, seperti itu. Dan untuk tingginya sendiri yaitu 4,33. Kita masukkan saja di sini berarti minus 7,5 untuk grid A-nya, yaitu habis itu grid B-nya minus 1,125, C-nya berarti 0, ini 1,125, ini 7,5. Setelah itu untuk sisanya ini teman-teman bisa blok, setelah itu teman-teman delete. Untuk sumbu Z-nya yaitu tingginya berarti tadi 4,33. Setelah itu teman-teman bisa klik OK. Jadi kita klik OK. Nah, otomatis gridnya akan seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa langsung menggambar sesuai dengan bentuk pada soal. Nah, teman-teman bisa menggambar yaitu dengan cara masuk ke menu draw frame cable. Setelah itu teman-teman bisa menggambar. Atau cara cepatnya teman-teman bisa klik di sini. Nah, setelah itu ketika teman-teman ingin menggambar pola di bagian dalamnya, ini kan tidak tahu untuk titik joinnya itu di sebelah mana. Nah, teman-teman bisa mendivide frame-frame ini, yaitu dengan cara teman-teman blok. Setelah itu teman klik edit line, divide frame.
Nah, setelah itu teman-teman menyesuaikan batang ini dibagi menjadi berapa, sesuaikan dengan di soal. Untuk di soal ini itu dibagi menjadi 4. Nih, batang 1, 2, 3, 4, dan yang bawah dibagi menjadi 2. Di sini yang atas berarti dibagi menjadi 4. Oke, setelah itu yang bawah kita blok, kita edit line, divide, bagi menjadi 2. Kita klik OK. Nah, otomatis batangnya akan terbagi menjadi 4 bagian secara sama ukuran, sama panjang. Nah, teman-teman bisa menggambarnya. Disesuaikan sampai ketemu titik merah. Nah, ketika sudah sesuai dengan gambar di soal seperti ini, teman-teman bisa memasukkan tumpuannya. Nah, untuk tumpuan di soal ini ada tumpuan sendi dan tumpuan sendi roll. Ya, cara memasukkannya yaitu teman-teman bisa blok tumpuan yang ingin diberi sendi. Setelah itu kita blok joinnya, kita masuk ke sign, join, restrain. Setelah itu kita klik tumpuan sendi. Setelah itu yang kanan sama, blok, sign, join, restrain, kita pilih yang roll. Nah, otomatis sudah jadi. Jangan lupa kita save agar tidak hilang. Setelah sudah diberi tumpuan, teman-teman bisa mengubah nama batangnya, yaitu dengan cara teman-teman klik masuk ke menu view, bisa display option, di bagian frame kabel ini teman-teman labelnya cetak, klik OK. Nah, otomatis di sini sudah ada penomoran pada tiap-tiap frame. Nah, jika teman-teman ingin mengganti nama frame itu, caranya yaitu masuk ke menu edit, change label. Setelah itu di sini item tipenya dipastikan untuk elemen label frame. Ketika sudah, yaitu teman-teman bisa menggantinya disesuaikan dengan di soal. Untuk batang bagian atas ini yaitu batang A, dan batang bagian bawah ini batang A. Untuk bagian segitiga bagian yang besar ini yaitu batang B, dan yang kecil-kecil ini batang C. Teman-teman bisa mengubahnya, yaitu berarti batang 19, 20, 21 sampai 26 itu batang A. Jadi klik A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Setelah itu yang untuk 27, 28 sama, masih batang A, 9, 10. Setelah itu yang tengah ini masih batang A, berarti nomor 15. Kita cari nomor A15, berarti batang A11. Setelah itu ini 29, 30, A12, A13. Setelah itu yang batang B 31 sampai 34, B1, B2, B3, B4. Setelah itu untuk yang batang C-nya yaitu 35, 36 sampai 39, 38,
C5 berarti C1, C2, C3, C4, C5. Setelah itu yang ini sama 4443, berarti C6, 44 berarti ini C6, 43 berarti C7, C8, C9, C10. Ketika di sini ada penamaan yang double, otomatis tidak bisa di OK. Jadi coba kita klik OK. Oh, bisa, berarti tidak ada yang double seperti itu. Ketika untuk penamaan batangnya sudah kita ubah, yaitu kita bisa memasukkan materialnya, yaitu dengan cara masuk ke menu define material. Setelah itu di sini kita bisa klik add new material. Setelah itu di sini teman-teman sesuaikan di soal. Untuk di soal di sini untuk materialnya yaitu menggunakan BJ34 dan berat jenis bajanya 78,4 kN/m. Sini kita pakai BJ34. Jangan lupa di sini materialnya kita menggunakan baja. Untuk berat jenis bajanya 78,4, maaf, 78,4, satuannya kilonewton betul. Setelah itu untuk modulus elastisitas baja itu yaitu 200.000 MPa. Nah, di sini teman-teman bisa ubah sini menjadi Newton milimeter dulu, atau teman-teman bisa langsung klik saja 200.000 MPa, satuannya ditulis seperti itu. Otomatis ke convert menjadi kilonewton meter. Untuk Poisson ratio U-nya 0,3, nggak usah diganti. Setelah itu untuk FY dan FU-nya itu ada di tabel. Nah, untuk BJ34 itu FU-nya 340 MPa dan FY-nya 210 MPa. Berarti ini kita klik 210 MPa, satuannya jangan lupa ditulis. Setelah itu FU-nya 340 MPa. Betul. Setelah itu untuk FYE-nya adalah ini FY dikali 1,1. Setelah itu untuk FU-nya sama FU dikali 1,5. Nah, ketika sudah klik OK. Otomatis di sini materialnya bertambah BJ34. Oke. Ketika sudah buat material, yaitu langkah selanjutnya membuat section properties. Caranya di define section properties from section. Teman-teman bisa klik add new property. Setelah itu di sini teman-teman kan di soalnya ada dua jenis profil, yaitu ada yang double L dan yang L. Jadi kita akan membuat yang double L terlebih dahulu, yaitu berarti pilih yang double angel. Setelah itu di sini tulis 2L 75756, 2L 75756. Materialnya jangan lupa dimasukkan BJ34. Setelah itu offset depth yaitu sisi kedalaman sisi luar, yaitu berarti 75 mili, satuannya jangan lupa ditulis. Ya, setelah itu offset width-nya, lebar sisi luarnya, karena di sini ada 2L berarti 75 kali 2 plus nanti di antara profil L ini ada tambahan plat sebesar 9 mili. Berarti 75 kali 2 plus 9, 159 mili. Setelah itu untuk ketebalan horizontal 6 mili, vertikal
thickness-nya tebalan vertikalnya sama 6 mili, back to back distance-nya 9 mili, atau plat yang ada di tengah tadi, seperti itu. Ketika sudah, teman-teman klik OK. Setelah itu membuat yang profil yang L, sama caranya, add new property, klik yang angel. Setelah itu di sini disesuaikan L50-56. Kita tulis L50-56. Materialnya jangan lupa diubah. Setelah itu ini outside vertikal sisi luarnya berarti 50 mili. Sini horizontalnya sama 50 mili. Ketebalan vertikalnya 6 mili. Vertical thickness-nya 6 mili juga. Ya sudah, klik OK. Setelah itu membuat lagi yang C 45454. Kita bisa copy, add new copy property. Di sini L45454. Di sini BJ-nya udah BJ34. Ini berarti 45 mili. Ini 45 mili. Ini 4 mili. Tebalannya 4 mili. Klik OK. Kalau sudah, klik OK. Nah, setelah itu, setelah membuat section properties, teman-teman bisa memasukkan load pattern. Caranya klik define load pattern. Nah, load pattern itu adalah jenis-jenis dari pembebanan ini, pembebanan yang ada di soal. Di sini kan ada 4 jenis pembebanan, jadi kita masukkan, yaitu pertama ada beban mati, beban hidup, dan beban angin. Kita tulis beban mati, tipenya dead, kita add new load pattern. Habis itu beban hidup, tipenya live, kita add. Setelah itu beban angin. Nah, perlu diperhatikan, beban angin itu ada angin kanan dan angin kiri, dan beban angin kanan itu ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu angin tekan dan angin isap, dan angin kiri pun sama, ada angin tekan dan angin isap. Itu. Setelah itu ini kita add, habis itu angin kiri kita add. Mohon maaf, di sini beban angin tipenya yaitu wind. Setelah itu angin kiri tipenya wind. Kita modif. Wind modif. Kalau sudah, kita klik OK. Ketika sudah membuat load pattern, langkah selanjutnya yaitu memasukkan load kombinasi. Caranya sama, di define load kombinasi. Setelah itu add new combo. Nah, di sini kombinasi yang pertama yaitu ada kombinasi 1,4D. Di sini 1,4D itu 1,4 itu rumusnya, dan D itu bebannya, berarti beban mati. Di sini kita cari yang beban mati. Setelah itu skala faktornya 1,4. Kita add. Setelah itu kita klik OK. Kombinasi yang kedua yaitu ada ini, kita bisa klik add new aja. Kombinasi yang kedua yaitu ada 1,2D plus 1,6L. Setelah itu di sini berarti beban matinya 1,2. Setelah itu kita add. Di sini beban hidupnya, L itu hidup. Di sini 1,6. Kita add. Setelah itu kita klik OK.
Setelah itu ada kombinasi lagi, kita bisa klik, kita bisa copy aja dari sini, add copy. Sini kombinasinya 1,2D plus 1,6L plus 0,8W. Sini beban matinya rumusnya sama, 1,2 1,6, kita tambahin yang beban angin. Berarti beban anginnya di sini 0,8, kita add. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu ada lagi beban kombinasi envelope. Beban kombinasi envelope adalah beban kombinasi dipilih yang terbesar daripada kombinasi-kombinasi ini gitu. Jadi kita bisa add new combo aja. Di sini kita tulis kombinasi envelope. Di sini jangan lupa kombinasi tipenya, kita klik yang envelope. Setelah itu load cache name-nya itu teman-teman pilih kombinasi yang sudah teman-teman buat tadi, 1,4D, add, habis itu ini add, yang ini add. Kalau sudah klik OK. Setelah itu teman-teman klik OK. Kalau sudah, setelah itu teman-teman bisa memasukkan profil-profil itu ke batang-batang ini. Caranya itu yaitu teman-teman bisa blok batangnya sesuai dengan profilnya. Semisal yang bagian atas dan bawah ini menggunakan double L, teman-teman bisa blok semua. Setelah itu teman-teman masuk ke menu assign, masuk frame section. Di sini karena yang atas dan bawah menggunakan double L, teman-teman klik yang double L. Klik OK. Nah, otomatis di sini double L semua. Sini labelnya bisa kita matikan. Setelah itu untuk batang yang B, di sini menggunakan L5050. Caranya sama, kita blok batangnya. Setelah itu kita masuk ke menu assign, frame section L5056. Untuk yang C sama caranya, kita blok. Setelah itu masuk assign frame section 45454. Nah, kalau sudah masuk semua, otomatis nanti penamaannya akan berubah seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat tampilan ini menjadi nyata. Apakah memang sudah benar berubah atau belum profilnya. Caranya yaitu kita masuk ke menu view, display option, bagian general ini extract view-nya teman-teman centang, klik OK. Nah, kita bisa lihat di 3D zoom. Nah, di sini yang ini double L, yang sini L, yang ini bawah double L seperti itu. Nah, untuk yang bagian bawah ini seharusnya itu dia kepalanya di atas. Ini kan kepalanya masih di bawah nih. Jadi yang bawah ini mirror dari atas ini. Cara mengubahnya agar tidak terbalik seperti ini yaitu dengan cara kita blok batangnya. Setelah itu masuk ke menu assign frame local axis. Ini local axis. Kita ubah 180 derajat. Kita klik 180, klik OK. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah sudah berubah. Nah, otomatis batangnya seperti ini. Batang kuda-kudanya. Tadi kan masih kebalik ya, sekarang udah enggak gitu. Setelah itu kalau sudah, kita kembalikan lagi. Setelah itu ini bisa kita matikan extract view-nya. Setelah itu kalau sudah, kita bisa memasukkan pembebanan.
Caranya itu yaitu untuk bebannya kita masukkan di beban mati, kita masukkan di joinnya. Dengan cara kita blok joinnya semua yang ingin diberikan beban. Setelah itu masuk ke menu assign, join load, force. Nah, di sini untuk load patternnya kita ubah ke beban mati karena kita ingin memasukkan beban mati. Karena ini beban mati arahnya vertikal, berarti kita mainnya di sumbu Z, berarti yang force global Z ini. Kita masukkan beban matinya di sini kita dapat 2,35 kN. Kita masukkan agar panahnya ke bawah berarti minus 2,35 kN. Kita klik OK. Nah, otomatis seperti ini. Setelah itu kita memasukkan beban hidup. Caranya sama, kita blok. Setelah itu assign, join load, force. Di sini load patternnya kita ubah ke beban hidup. Setelah itu beban hidupnya itu 0,9 kN. Di sini kita ubah berarti minus 0,9 kN. Oke, nah otomatis sudah berubah. Setelah itu kalau sudah, kita memasukkan ada beban angin. Cara memasukkan beban angin yaitu caranya kita klik frame-nya di sini. Setelah itu kita assign frame load point. Nah, di sini kita akan memasukkan beban angin kanan terlebih dahulu. Berarti load patternnya angin kanan. Setelah itu di sini koordinat sistemnya dibuat lokal, direksinya dibuat 2. Setelah itu di sini ada relatif dan absolut. Nah, apa perbedaannya? Kok relatif itu persentase. Jadi 0%, 25%, 75%, dan 1%. Kalau absolut itu jaraknya. Jadi misalnya panjang frame ini 1 meter, berarti nanti di sini teman-teman bebas mau masukkan pembebanan di berapa. Misalnya di tiap 25 cm gitu nggak apa-apa. Jadi saya akan mencontohkan yang relatif saja karena pembebanannya nanti di ujung-ujung frame-nya. Untuk pembebanannya, beban angin tekannya 0,75 minus 0,75 0,75. Setelah itu teman-teman klik OK. Nah, kalau seperti ini, teman-teman klik OK aja. Setelah itu di sini teman-teman ubah menjadi 0. Klik OK. Nah, karena di sini ada yang ke bawah dan ke atas kan, berarti di sini masih ada yang salah. Nah, teman-teman bisa cek lagi yaitu kita blok, assign, frame, point. Nah, kenapa ada yang ke atas ada yang ke bawah? Di sini karena belum ada minusnya. Nah, jadi yang 0% itu arahnya ke bawah, yang tiap 1% itu arahnya ke atas. Jadi kita ubah, kita replace. Oke. Nah, otomatis ke bawah semua. Setelah itu di sini kita tambahin lagi. Di sini nolnya kita ubah 0, di sini minus. Oke. Nah, karena angin kanan itu adalah angin yang bergerak dari kiri ke kanan, otomatis dari arah kiri sini dia anginnya menekan dan setelah itu dia keluar. Di sini menghisap. Berarti di sini yang beban angin hisap. Yang sama, kita blok, assign, frame, point. Di sini masih angin kanan. Itu beban angin hisapnya di sini 0,25. Teman-teman klik 0,25 agar arahnya ke atas, berarti nggak usah dikasih minus. Klik OK. Nah, seperti ini. Di sini kita tambahin.
Nah, jadi arah pembebanan angin kanan yaitu seperti ini, kiri ke kanan. Yang bagian kiri menekan, yang bagian kanan menghisap. Kalau sudah yaitu memasukkan beban angin kiri, caranya sama, cuma arah pembebanannya sebaliknya dari ini. Caranya itu kita blok dulu yang ini, sign, frame, point, yang ininya angin kiri. Sini berarti menghisap ya, menghisap berarti 0,25 nilainya. Kita klik oke. Sini lagi kurang 0. Setelah itu yang ini menekan, berarti tadi 0,75 minus 0,75 minus 0,75. Kita klik oke. Sini kita tambahin ini 0. Oke. Nah, otomatis bentuk angin kiri seperti ini. Setelah memasukkan pembebanan semua, teman-teman langkah selanjutnya bisa analisis, yaitu output station. Caranya yaitu kita blok semua, setelah itu masuk ke analyze, masuk ke sign, frame, setelah itu masuk ke output station. Nah, di sini kan output stationnya 9. Otomatis nanti di Excel teman-teman itu ada 9 bagian. Jadi semisal batang ini 2 meter, berarti nanti analisa perhitungannya itu 2 meter dibagi 9 bagian itu. Di sini kita akan membuat 2 bagian aja, kita klik OK. Setelah itu, ketika sudah output station, teman-teman bisa ngerilis. Ngerilis caranya sama, teman-teman bisa blok. Setelah itu assign, frame. Setelah itu ini release atau partial fixity. Di sini fungsinya untuk menghilangkan momen-momen yang ada. Caranya kita klik momen-momennya, kita klik OK. Nah, otomatis gambarnya seperti ini. Setelah itu, kalau sudah, teman-teman bisa menganalisis. Caranya teman-teman masuk ke menu analisis, set analisis option, teman-teman pilih yang space trace untuk rangka. Klik OK. Kalau sudah, yaitu teman-teman masuk lagi ke analyze. Setelah itu teman-teman run atau klik F5. Nah, untuk modelnya di sini teman-teman bisa matikan. Setelah itu teman-teman klik run now. Nah, otomatis arah batangnya seperti ini. Kalau sudah di run, teman-teman bisa melihat beban-beban apa aja tadi yang teman-teman sudah masukkan seperti itu. Karena di sini kan beban mati nggak bisa dicetak nih. Nah, ini karena saya kliknya di frame. Frame itu adanya tadi di beban angin. Nah, jadi beban anginnya seperti ini. Ini angin kiri. Tuh. Setelah itu kalau yang join, ini ada beban mati. Setelah itu kalau mau menampilkan diagramnya, yaitu kita bisa pilih seperti ini. Nah, ada yang tekan, ada yang tarik, seperti itu. Ini angin. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa masuk ke menu display.
untuk merekapnya di Excel, yaitu display show table. Setelah itu di sini teman-teman bisa pilih yang elemen output, frame output. Setelah itu elemen force label, elemen force frame. Nah, teman-teman bisa klik OK. Setelah itu teman-teman klik file, export current table to Excel. Nah, otomatis di sini Excel-nya sudah keluar. Nah, di sini adalah data teman-teman. Jadi teman-teman bisa merekapnya. Untuk penjelasan rekapnya ada di video selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke asisten masing-masing. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.